سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kesempatan kali ini saya masih akan terus melanjutkan pembacaan kitab Fadilah Amal di bagian kitab kisah-kisah sahabat di babnya yang ke-7, keberanian, kepahlawanan, dan rindu mati, di kisahnya yang nomor ke-12. Kisah percakapan Syekh Sa'id bin Jubair rahmatullahi alaih dan Hajjaj bin Yusuf. Kezaliman Hajjaj bin Yusuf terkenal di seluruh dunia. Walaupun ia dianggap sebagai penguasa yang zalim pada zamannya, ia juga tetap menyebarkan agama. Jika dibandingkan dengan pemimpin yang adil dan beragama pada masa itu, ia termasuk pemimpin yang paling buruk. Oleh sebab itu, orang-orang menghindar darinya. Syekh Sa'id bin Zubair dan Syekh Ibnu Asyi'at rahmatullahi alaihima telah bersekutu menentang Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf adalah gubernur Raja Abdul Malik bin Marwan. Sedangkan Syekh Sa'id bin Jubair rahmatullahi alaih adalah seorang tabi'in yang masyhur dan salah seorang ulama besar. Karena ia selalu menentang pemerintah, maka ia sangat dibenci dan dimusuhi para pejabat pemerintah, khususnya Hajjaj, sehingga terjadilah peperangan di antara mereka. Dalam peperangan ini, Hajjaj dapat mengalahkan Syekh Sa'id rahmatullahi alaih, tetapi tidak bisa menangkapnya. Syekh Sa'id rahmatullahi alaih pergi ke Mekah secara diam-diam. Akhirnya pemerintah mengutus seseorang menjadi gubernur Mekah untuk menggantikan gubernur sebelumnya. Gubernur yang baru itu berkhutbah di hadapan orang-orang, dan di akhir khutbahnya ia membacakan perintah Raja Abdul Malik bin Marwan. Barang siapa menyediakan tempat untuk Sa'id bin Jubair, maka ia dalam bahaya. Gubernur itu sendiri bersumpah bahwa jika ia menjumpai Syekh Sa'id bin Jubair rahmatullahi alaih di rumah seseorang, maka pemilik rumah itu akan dibunuh dan rumahnya akan dirobohkan. Begitu pula tetangganya yang mengetahuinya tetapi merahasiakannya, rumahnya akan dirobohkan. Singkat cerita, dengan susah payah Syekh Sa'id bin Jubair rahmatullahi alaih berhasil ditangkap oleh gubernur Mekah. Lalu ia dikirim kepada Hajjaj. Setelah tertawan, Hajjaj menumpahkan semua kemarahan kepadanya dan mendapat kesempatan untuk membunuhnya. Ia dipanggil ke hadapannya dan ditanya, "Hajjaj, siapa namamu?" "Sa'id." "Namaku Sa'id." "Hajjaj, anak siapa?" "Sa'id, anak Jubair." Sa'id artinya orang yang beruntung, Jubair artinya sesuatu yang sudah diperbaiki. Walaupun nama bukan hal utama, namun nama baik ini tidak disukai oleh Hajjaj. "Hajjaj, bukan, namamu adalah Syaki bin Kusair." Syaki artinya orang yang celaka, Kusair artinya sesuatu yang sudah pecah. "Sa'id, ibuku lebih mengetahui namaku daripada kamu." "Hajjaj, kamu orang jahat dan ibumu juga orang jahat." "Sa'id, ada yang lebih mengetahui hal yang gaib selain kamu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengetahui hal-hal yang gaib." "Hajjaj, lihatlah, sekarang aku akan membunuhmu." "Sa'id, ibuku telah memberi nama dengan benar." "Hajjaj, sekarang akan aku ganti kehidupanmu dengan mengirimmu ke neraka." "Sa'id, jika aku tahu bahwa ini adalah kekuasaanmu, tentulah kamu akan dijadikan sesembahan." "Hajjaj, bagaimana akidahmu tentang baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam?" "Sa'id, beliau adalah Nabi pembawa rahmat dan utusan Allah Subhanahu Wa Taala yang telah dikirim ke seluruh alam dengan membawa nasihat yang sangat bagus." "Hajjaj, bagaimana pendapatmu tentang para khalifah?" "Sa'id, aku bukan pengawas mereka. Setiap orang bertanggung jawab atas amalan masing-masing." "Hajjaj, apakah aku boleh menilai mereka, para khalifah itu baik atau buruk?" "Sa'id, bagaimana aku mengatakan hal yang tidak aku ketahui atau menilai para khalifah? Aku hanya mengetahui tentang diriku sendiri." "Hajjaj, menurutmu siapakah di antara mereka yang paling disukai?" "Sa'id, orang yang paling banyak membuat ridho Allah." Dalam sebagian kitab disebutkan bahwa jawabannya amal
amalan merekalah yang membuat sebagian mereka lebih unggul atas yang lain. Hajjaj, siapakah orang yang paling banyak membuat ridho Allah? Sa'id, itu hanya diketahui oleh zat yang maha menguasai hati manusia dan zat yang mengetahui seluruh rahasia. Hajjaj, Ali berada di surga atau di neraka? Sa'id, jika aku telah pergi ke surga dan neraka, lalu aku melihat para penghuninya, maka aku baru dapat menjawabnya. Hajjaj, pada hari kiamat aku termasuk orang yang bagaimana? Sa'id, aku tidak mengetahui tentang yang gaib. Hajjaj, kamu tidak jujur kepadaku. Sa'id, aku tidak berbohong kepadamu. Hajjaj, mengapa kamu tidak pernah tertawa? Sa'id, tidak ada yang patut ditertawakan. Bagaimana mungkin manusia dapat tertawa sedangkan ia terbuat dari tanah? Kita akan dibangkitkan pada hari kiamat dan setiap siang dan malam kita selalu di dalam fitnah dunia. Hajjaj, kalau aku suka tertawa. Sa'id, memang Allah telah menciptakan kita dengan watak yang berbeda. Hajjaj, aku akan membunuhmu. Sa'id, penciptaku telah memutuskan penyebab kematianku. Hajjaj, aku lebih dicintai oleh Allah daripada kamu. Hajjaj, tidak ada seorang pun yang berani memastikan derajatnya di sisi Allah. Hanya Allah lah yang mengetahui perkara yang gaib. Hajjaj, mengapa aku tidak berani memastikan derajatku di sisi Allah? Sebab aku berada di pihak raja, sedangkan kamu bersama golongan pembangkang. Sa'id, aku tidak memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Aku tidak menyukai fitnah. Apa yang telah ditakdirkan, tidak ada yang mampu menolaknya. Hajjaj, tentang harta yang kami kumpulkan untuk Amirul Mukminin, bagaimana menurutmu? Sa'id, aku tidak tahu tentang harta yang kamu kumpulkan. Kemudian Hajjaj menyuruh pelayannya mengambil emas, perak, pakaian, dan lain-lainnya. Lalu harta itu diletakkan di hadapan Syekh Sa'id rahmatullahi alaih. Sa'id, ini adalah hal yang baik jika sesuai dengan syarat-syaratnya. Hajjaj, apa syarat-syaratnya? Sa'id, syaratnya ialah belilah sesuatu dengan harta ini yang dapat memberikan keamanan pada hari kiamat. Ketika semua manusia berada dalam ketakutan, pada hari ketika ibu yang menyusui melupakan bayinya, pada hari ketika wanita hamil menjadi gugur kandungannya, ketika itu seseorang tidak dapat memperoleh sesuatu yang bermanfaat kecuali kebaikannya. Hajjaj, apakah harta yang kami kumpulkan ini tidak baik? Sa'id, kamu yang mengumpulkannya, tentu kamu yang mengetahui kebaikannya. Hajjaj, apakah ada di antara benda itu yang kamu sukai? Sa'id, apa yang disukai Allah, hanya itulah yang aku sukai. Hajjaj, binasalah kamu. Sa'id, kebinasaan hanyalah bagi orang yang dijauhkan dari surga dan dilemparkan ke dalam neraka. Hajjaj, dengan gelisah, katakanlah kepadaku dengan cara apa aku membunuhmu. Sa'id, sebagaimana kamu suka dibunuh dengan cara itu, apakah aku harus mengampunimu? Sa'id, ampunan yang sungguhnya adalah ampunan Allah. Ampunanmu tidak bermanfaat sedikit pun. Hajjaj menyuruh algojonya, bunuhlah dia. Kemudian Syekh Sa'id rahmatullahi alaih dibawa keluar dan ia tertawa. Ketika kejadian itu disampaikan kepada Hajjaj, Syekh Sa'id rahmatullahi alaih dipanggil kembali untuk ditanya, mengapa kamu tertawa? Sa'id, aku heran atas keberanianmu kepada Allah dan kesabaran Allah atasmu. Hajjaj, aku membunuh orang yang memecah belah kaum muslimin. Lalu menyuruh algojonya, potonglah lehernya di hadapanku. Sa'id, izinkan aku sholat 2 rakaat. Syekh Sa'id rahmatullahi alaih melaksanakan sholat 2 rakaat, lalu menghadapkan wajahnya ke arah kiblat dan membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Sungguhnya aku hadapkan diriku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung kepada agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Quran Surat Al-An'am ayat 79. Hajjaj, palingkanlah wajahnya dari kiblat Ka'bah, arahkan wajahnya ke kiblat orang-orang Nasrani, karena mereka juga membuat perpecahan dan perselisihan dalam agama mereka. Wajah Syekh Sa'id rahmatullahi alaih pun dipalingkan dari kiblat, lalu ia membaca fa aynama tuwallu fathamma wajhullah al-kafi bis-sarair. Kemana saja kamu palingkan wajahmu, di situ akan menemui Allah yang mengetahui isi hati. Hajjaj, tolong kupkan wajahnya. Kita hanya menetapkan hukum atas perbuatannya yang terlihat. Lalu Syekh Sa'id rahmatullahi alaih membaca minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Darinya tanah kami menjadikanmu, dan kepadanya kami akan mengembalikanmu, dan darinya kami akan mengeluarkanmu pada kali yang lain. Quran Surat Toha ayat 55. Hajjaj, bunuhlah dia. Sa'id, aku menjadikan kamu sebagai saksi bahwa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh.
Aku bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah selain Allah, tiada sekutu baginya. Aku bersaksi bahwa Muhammad itu utusannya. Wahai Hajjaj, ambillah persaksian itu. Jika nanti pada hari kiamat aku berjumpa denganmu, aku akan menuntutmu. Akhirnya Syekh Syahid rahmatullahi alaih pun dibunuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setelah wafatnya, banyak darah menyembur dari tubuh Syekh Syahid rahmatullahi alaih, sehingga Hajjaj keheranan. Hajjaj bertanya kepada tabibnya tentang penyebabnya. Tabibnya menjawab, itu karena ketenangan hati Syahid. Sedikit pun ia tidak takut menghadapi kematiannya, sehingga darahnya menyembur sesuai kadarnya. Berbeda dengan orang yang takut menghadapi kematian, darahnya membeku sebelum ia mati. Ulama salaf dari kitab Imamat Wasiyasat. Faidah, dalam beberapa kitab lain, tanya jawab antara Syekh Syahid rahmatullahi alaih dan Hajjaj terdapat penambahan dan pengurangan. Kisah tanya jawab seperti ini telah banyak dinukilkan, seperti yang dialami oleh para tabi'in, seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal rahmatullahi alaih dan sebagainya. Oleh karena itu, kami cukupkan kisah tanya jawab antara Syekh Syahid rahmatullahi alaih dan Hajjaj sebagai contoh. Untuk mempertahankan yang hak, mereka berani menghadapi penderitaan yang luar biasa. Mereka tidak membiarkan kebenaran terlepas sedikit pun dari tangannya. Alhamdulillah, baru saja kita mendengarkan kisah yang ke-12, yaitu kisah percakapan Syekh Sa'id bin Jubair rahmatullahi alaih dan Hajjaj bin Yusuf yang luar biasa sekali, yaitu Syekh Hajjaj rahmatullahi alaih, beliau memperjuangkan keyakinannya tanpa rasa takut sama sekali, dan beliau telah syahid karena beliau berani mengatakan yang hak di depan raja, dan itu adalah jihad yang sungguh luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah, amal, dan sampaikan kepada saudara-saudara kita yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث